Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mauluda dari SMA Negeri 1 Maja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wa nahana anit tafarruqi wal ibtiad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina tabau sabilar rasyad. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Zat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Beliau telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat wal afiat. Salawat beserta salam mari kita panjatkan kepada baginda alam, the best of the best leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga tersampai kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi yang saya cintai, Sampurasun. Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui, yakni Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing warga negara Indonesia diberi kebebasan dalam memeluk agamanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dengan demikian, hadirin, perbedaan dan keragaman agama tersebut harus diakui sebagai bentuk perbedaan dan kebinekaan yang harus kita sikapi dengan penuh tanggung jawab agar mewujudkan persatuan dan kesatuan. Dan jangan sampai perbedaan dan keragaman tersebut malah mengakibatkan diri kita menjadi orang yang apatis, egois, dan fanatis terhadap satu golongan, yang akan mengakibatkan hilangnya kerukunan, timbulnya perpecahan, terjadinya kerusuhan, bahkan dapat menghambat kemajuan. Betul. Lalu bagaimanakah upaya membentuk generasi yang berkarakter dan peran NKRI seperti ini? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama adalah judul yang akan saya uraikan pada kesempatan ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum.
Innallaha alimun khabir. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, ayat tersebut merupakan langkah metodis bagi kita dalam merawat kerukunan umat beragama, bahwa harus melakukan beberapa faktor. Di antaranya ada 3 faktor yang harus kita laksanakan demi merawat kerukunan umat beragama di negeri kita, yaitu pertama, kita harus meyakini bahwa perbedaan dan keragaman agama tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan lita'arafu, ai khalaqnakum kadzalika liya'rifa ba'dukum ba'duh, yang artinya aku telah menciptakan kalian secara beragam dengan tujuan saling mengenal antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Akhi dalam Sofatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516. Dengan demikian hadirin, perbedaan dan keragaman tersebut harus disikapi dengan rasa tanggung jawab agar NKRI tetap lestari. Namun sayang hadirin, kita kadang pilu bahkan malu karena tidak sedikit masyarakat kita yang tidak setuju terhadap kesatuan dan persatuan. Gara-gara beda agama tidak mau bertetangga, gara-gara beda partai saling bantai, gara-gara beda faham saling hantam, gara-gara beda pendapat saling sikat. Jika kondisi seperti itu tidak diredam, maka kemajuan bangsa pun akan bungkam. Bahkan kita saksikan bersama bahwa telah terjadi tragedi pengeboman gereja katedral di Makassar. Penusukan kiai dan ulama terus terjadi. Bahkan yang paling mengerikan, kejahatan mengatasnamakan agama terus terjadi di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam dalam sebuah hadisnya, laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Rawahu Abu Daud. Bukan termasuk umatku orang yang membela kesukuan, dan bukan termasuk umatku orang yang berperang membela kesukuannya, dan bukan termasuk umatku orang yang mati karena membela kesukuannya. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, saling menyayangi antara umat beragama meski tidak berbeda agama. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Cintailah makhluk Allah yang di darat, niscaya makhluk Allah yang di langit pun akan mencintaimu. Lalu bagaimanakah upaya pemerintah dalam merawat kerukunan umat beragama di negeri kita saat ini? Alhamdulillah hadirin, dari dulu sampai sekarang pemerintah sedang gencar-gencarnya menerapkan program penguatan pendidikan karakter dan merawat kerukunan umat beragama. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, kita dituntut untuk bersatu padu dan jangan berseteru, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam penggalan Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 107,
3 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah sadaqallahul azim, yang artinya dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat tersebut hadirin sejalan dan sejalur dengan perkataan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang mengatakan kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah seperti kedua tangan dan jangan seperti kedua telinga. Yang bermaksud bahwa kedua tangan saling satu berpadu antara tangan kanan dengan tangan yang kiri, sedangkan jangan seperti telinga yang selalu bertolak belakang antara telinga kanan dengan telinga yang kiri. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya menghimbau terkhusus kepada seluruh masyarakat Indonesia, teruslah perkuat pendidikan karakter dan hanya bersatu padu antara sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan sebuah syair dan pantun. Umat Islam rumah sucinya masjid, umat Nasrani rumah sucinya gereja, umat Buddha rumah sucinya vihara, umat Hindu rumah sucinya pura. Marilah jaga kerukunan beragama, hormat menghormati, saling menghargai. Marilah jaga kerukunan beragama, hormat menghormati, saling menghargai. Kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Khutbah sofa wada bakadar, huwallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.